Halo teman-teman. Halo. Kali ini kita akan belajar tentang rusa Timor Yeay. dalam mata kuliah biologi konservasi. Jadi ceritanya kita akan belajar tentang konservasi ex situ dan salah satu tempatnya itu di Gembira Loka Zoo. Saya Romo Handri dan teman saya Sari. Oke, kita akan belajar bersama-sama. Oke, Ayo. Kita akan menuju ke tempat Kandang rusa. Timor. Oke guys, jadi di belakang kita ini sudah ada rusa Timor. Nah, rusa Timor ini merupakan salah satu jenis rusa tropis. Rusa Timor mulai tersebar dari Jawa, Bali, Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, dan Maluku. Nah, hewan ini juga merupakan spesies pendatang yang ada di Papua, Australia, Mauritius, Kaledonia Baru, Selandia Baru, Papua Nugini, dan Reunion di Prancis. Rusa Timor memiliki tubuh yang kecil, namun bobotnya bisa mencapai 60 hingga 100 kg saat usia dewasa. Tinggi rusa Timor jantan saat dewasa adalah 110 cm, sedangkan betinanya sedikit lebih pendek dengan tinggi 100 cm. Ciri khas rusa Timor adalah memiliki ekor yang panjang, tungkai pendek, dahi cekung, gigi seri besar, dan bulu berwarna coklat kekuningan. Rusa Timor jantan memiliki antlers atau tanduk rusa yang bercabang 3 sehingga ujungnya runcing serta kasar. Panjang tanduk rusa Timor rata-rata 80 hingga 90 cm. Rusa Timor adalah hewan herbivora yang memakan tumbuhan. Nah, rusa Timor lebih menyukai daun basah dan lunak seperti daun muda dari jenis legum. Rusa Timor lebih aktif mencari makanan pada pagi dan sore. Di siang mereka akan beristirahat dan berlindung dari terik sinar matahari. Sementara di malam hari, rusa Timor juga beraktivitas untuk mencari makanan meski tidak terlalu aktif. Habitat rusa Timor itu di wilayah dataran rendah hingga di ketinggian 2.600 meter di atas permukaan laut. Habitat rusa Timor yang alami adalah savana dan vegetasi hutan. Di Indonesia, rusa Timor dapat ditemukan di Timor, kemudian menyebar di Sumba, Rotendao, Flores, Alur, Maluku, Sulawesi, Papua, Jawa, dan ya di berbagai pulau di Indonesia. Perilaku rusa Timor itu memiliki kemampuan adaptasi yang baik sehingga mereka dapat hidup di luar habitat aslinya. Di alam liar maupun penangkaran, rusa Timor bisa hidup hingga 20 tahun dengan rata-rata usia 17 tahun. Biasanya, rusa Timor hidup dalam kelompok yang anggotanya sekitar 3-20 ekor. Musim kawin rusa Timor berlangsung sepanjang tahun dengan puncaknya terjadi di bulan Juli sampai September. Rusa Timor siap kawin pada usia 1,5 sampai 2 tahun dan biasanya hanya melahirkan satu keturunan setelah hamil selama 8 bulan. Rusa Timor ini kerajaan Animalia, filum Chordata, kelasnya Mammalia, ordo Artiodactyla, famili Cervidae, genusnya rusa, dan nama spesiesnya Rusa timorensis. Menurut kategori Daftar Merah International Union for Conservation of Nature atau IUCN Red List, sejak tahun 2008, rusa Timor termasuk hewan kategori rentan atau vulnerable. Nah, sebelumnya pada tahun 96, rusa Timor berstatus risiko rendah. Perubahan status ini disebabkan oleh sejumlah populasi rusa Timor di daerah penyebaran aslinya diperkirakan kurang dari 10.000 individu dewasa. Nah, kata peneliti IUCN bahwa penurunan sekurangnya 10% populasi selama 3 generasi karena akibat hilangnya habitat dan adanya perburuan hewan. Dicetuskan oleh World Organization for Animal Health di Inggris tahun 1992, ada 5 kesejahteraan yang mesti dialami oleh hewan-hewan ini. Nah, apa saja? Yang pertama, bebas dari rasa lapar dan haus. Yang kedua, bebas dari ketidaknyamanan.
Yang ketiga, bebas dari rasa sakit, cedera atau penyakit. Yang keempat, bebas untuk mengekspresikan perilaku normal mereka seperti berinteraksi dengan sesamanya. Dan yang kelima, bebas dari rasa takut dan tertekan. Oke, yang terakhir yaitu jasa lingkungan yang terimplementasi. Jasa lingkungan adalah penyediaan, pengaturan, penyokong proses alam, dan pelestarian nilai budaya oleh suksesi alamiah dan manusia yang bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupannya. 4 jenis jasa lingkungan yang dikenal oleh masyarakat global adalah: yang pertama, jasa lingkungan tata air; kedua, jasa lingkungan keanekaragaman hayati; ketiga, jasa lingkungan penyerapan karbon; dan yang terakhir yaitu jasa lingkungan keindahan lanskap. Halo teman-teman, nah demikianlah perjalanan seru kita ke kawasan konservasi secara ex situ, yakni di Gembira Loka Zoo. Nah, kita sudah belajar bagaimana mengkonservasi rusa Timor. Apa pelajaran yang kita bisa dapatkan dari perjalanan ini? Yakni kalau kita manusia mau hidup, maka hewan juga tentu berhak untuk hidup. Bagaimana caranya untuk kita bisa mengkonservasi hewan secara sederhana? Yang pertama itu memberi makan, kedua memberi minum, ketiga memberikan tempat tinggal yang layak, dan yang terakhir merawatnya. Oke teman-teman, demikianlah perjalanan kita hari ini. Salam konservasi. Yeay. Nah, berikut sudah. Jasa lingkungan yang terimplementasikan. Ulang. Minum, tempat tinggal, dan yang Pusing ini supaya jangan ini.